titik didih larutan gula itu sama dengan 100,52 derajat Celcius, sementara titik didih larutan garam 101,04 derajat Celcius. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh jenis zat terlarut terhadap kenaikan titik didih larutan? Nah, kalau kita bicara soal tentang kenaikan titik didih larutan, teman-teman pasti udah inget ya, rumus dari titik didih larutan itu kan sama dengan titik didih pelarut murni ditambah dengan perubahan kenaikan titik didih larutan. Nah, nantinya perubahan kenaikan titik didih larutan atau delta TB itu bisa teman-teman peroleh dari konstanta titik didih air dikali dengan konsentrasi larutan atau molalitas dikali dengan faktor Van Hoff. Nah, ketika kita berbicara tentang jenis zat terlarut, ya kan? Nah, itu kita ada pengaruhnya dengan faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff ini bisa kita tentukan berdasarkan dua jenis larutan, yaitu larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit nantinya ada yang disebut dengan larutan elektrolit kuat dan ada yang disebut dengan elektrolit lemah. Untuk nilai faktor Van Hoff dari larutan non-elektrolit, nilai I akan sama dengan 1. Nah, kenapa I sama dengan 1? Karena ketika larutan non-elektrolit dilarutkan ke dalam pelarut air itu tidak akan mengion sehingga jumlah ionnya itu hanya 1. Sementara untuk larutan elektrolit, nilai elektrolit kuat, faktor Van Hoff-nya itu akan sama dengan jumlah dari koefisien ionnya. Sementara untuk elektrolit lemah itu akan sama dengan di antara 1 dan di antara nilai N-nya atau jumlah dari koefisien ionisasi. Nah, misalnya nih ada larutan elektrolit kuat yaitu garam NaCl. Ketika garam NaCl ini dilarutkan, dia akan mengionisasi menjadi NaCl, Na positif ditambah Cl negatif, sehingga nih koefisien dari Na itu kan sama dengan 1, Cl itu juga 1, maka nilai N-nya itu akan sama dengan 1 ditambah 1 sehingga N sama dengan 2. Nah, jadi faktor Van Hoff-nya juga akan sama dengan 2 gitu. Nah, bagaimana pengaruh jenis zat terhadap kenaikan titik didih larutan? Jadi, jenis zat terlarut itu akan mempengaruhi perubahan kenaikan titik didih, akan mempengaruhi delta TB karena nilai faktor Van Hoff itu kan berbanding lurus dengan delta TB. Jadi, ketika larutannya itu bersifat elektrolit, maka kan jumlah dari faktor Van Hoff-nya pasti lebih dari 1. Karena kalau di elektrolit lemah aja dia udah di antara 1, udah lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari jumlah N-nya gitu kan. Berarti dimulai dari 1. Sementara untuk larutan elektrolit dia pasti akan 1, sehingga nantinya delta TB punya larutan non-elektrolit pasti akan lebih rendah dibandingkan dengan larutan elektrolit. Jadi delta TB dari larutan non-elektrolit pasti akan lebih rendah dari delta TB larutan elektrolit gitu. Nah, ketika delta TB-nya itu lebih besar gitu, pastinya jumlah dari titik didih larutannya akan semakin besar. Ketika ini semakin tinggi, maka kan ini juga akan semakin tinggi karena dia kan berbanding lurus. Nah, ketika ini semakin tinggi dan semakin besar, pasti otomatis titik didih larutannya juga akan semakin besar. Kenapa? Karena dia akan dijumlahkan dengan titik didih dari pelarut murni. Pelarut murni itu kan adalah air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi ketika faktor Van Hoff-nya itu merupakan berasal dari larutan jenis zat terlarut elektrolit kuat, maka faktor Van Hoff-nya akan semakin tinggi karena nilai faktor Van Hoff-nya itu dipengaruhi oleh jumlah koefisien dari ion larutan yang terbentuk gitu. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana pengaruh zat terlarut terhadap kenaikan titik didih, semakin tinggi nilai faktor Van Hoff-nya, maka perubahan kenaikan titik didihnya atau delta TB-nya itu akan juga semakin besar karena dia itu berbanding lurus. Jadi delta TB itu berbanding lurus dengan faktor Van Hoff. Nah, ketika delta TB-nya diperbesar atau semakin besar, maka titik didih dari larutan juga akan semakin tinggi. Itulah yang menyebabkan kenapa larutan elektrolit memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan larutan elektrolit gitu. Oke deh, sekian.